perjalanan waktu telah mengguratkan sejarah panjang lahirnya para penegak hukum, pengayom, dan pelindung masyarakat dalam fungsi lalu lintas. Masa pra-kemerdekaan, polisi lalu lintas dikenal dengan nama Verkeerpolitie di masa kolonial Belanda dan Kempetai pada masa penjajahan Jepang. 22 September 1955, lahirlah Order Kepala Jawatan Kepolisian Negara tentang pembentukan seksi lalu lintas jalan pada tingkat pusat yang taktis langsung di bawah Kepala Kepolisian Negara. Sejak masa inilah, Hari Lalu Lintas Bayangkara terus diperingati hingga saat ini. Peran polisi lalu lintas dalam penyelenggaraan negara semakin diperlukan. Maka pada 14 Februari 1964, dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri atau Panglima Angkatan Kepolisian yang memperluas status Dinas Lalu Lintas menjadi Direktorat Lalu Lintas. Pada masa ini, Polantas mulai menunjukkan perannya dengan dirintisnya pendidikan kejuruan kader-kader Polantas. Pada era 1965, Polri diintegrasikan dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang menyebabkan penyesuaian terhadap struktur organisasi. Salah satunya adalah perubahan Direktorat Lalu Lintas menjadi salah satu unsur Komando Utama Samapta Polri atau Komapta. Di masa ini, lahirlah Patroli Jalan Raya atau PJR, serta memberlakukan sistem tilang sejak 1971. Pada 1974, Polisi Lalu Lintas bersama pemerintah DKI Jakarta dan Jasara Harja mencetuskan dan memberlakukan sistem administrasi manunggal satu atap atau Samsat yang mempermudah pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Struktur organisasi polisi lalu lintas terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada 1984, Direktorat Lalu Lintas diperkecil menjadi Subdirektorat Lalu Lintas Polri di bawah Direktorat Samapta Polri. Reformasi di tahun 1998 membawa perubahan besar pada organisasi Polri, di mana kedudukan Polri dipisah dari ABRI dan berdiri sendiri dan bertugas langsung di bawah Presiden. Pada tahun 2004, terbitlah penetapan tarif PNBP yang berlaku di lingkungan Polri, di mana 6 dari 7 kewenangan yang diatur dalam peraturan tersebut merupakan kewenangan Polantas. Hingga akhirnya di tahun 2010, reformasi birokrasi di tubuh Polri membuahkan struktur organisasi baru di tubuh Polisi Lalu Lintas. Direktorat Lalu Lintas Polri berubah menjadi Korps Lalu Lintas yang dipimpin oleh Kepala Korps Lalu Lintas berpangkat Bintang 2 dan bertanggung jawab kepada Kapolri. Pucuk kepemimpinan di Korps Lalu Lintas Polri terus silih berganti. Para pemimpin tersebut telah berjasa melahirkan berbagai inovasi dan program hingga Korps berlambang Dharma Kerta Marga Raksyaka ini telah menginjak usia 64 tahun. Korps Lalu Lintas Polri terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui serangkaian inovasi dan program pelayanan berbasis teknologi informasi, sehingga tercipta pelayanan yang cepat, efektif, efisien, dan semakin mengukuhkan polisi lalu lintas yang bebas korupsi. Seiring perjalanan waktu dan perkembangan zaman, para bayangkara lalu lintas ini siap mengukir sejarah baru di masa depan untuk mewujudkan Korlantas Polri yang profesional, modern, dan terpercaya.